up America. Half of you should know me, right? Other half are replicas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih di channel yang sama, akan tetapi dengan pembahasan yang berbeda. Kalau pada pertemuan yang kemarin kita membahas mengenai pengukuran, itu ada di materi pembahasan di kelas 7. Kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan, ini di kelas 8. Ya. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup dan bersifat irreversibel. Irreversibel ini artinya tidak bisa dibalik. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Kata kuncinya di situ. Proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup. Jadi kalau makhluk mati, benda mati seperti batu, kayu, tidak mungkin dia bertambah ukuran tubuhnya karena dia benda mati. Jadi yang bisa mengalami pertumbuhan yaitu makhluk hidup. Kemudian pertambahan ukuran tubuh dalam bentuk apa? Nah, ini kita lihat. Kalau dia tumbuhan yang dikatakan tumbuh itu apabila dia mengalami pertambahan ukuran tubuh, bisa dari tinggi, kemudian lebar batang, jumlah daun, jumlah buah, bunga, dan sebagainya. Bagaimana kalau makhluk hidup seperti hewan? Itu bisa dilihat dari besar tubuhnya, bisa dari tinggi tubuh maupun berat tubuh. Jadi intinya kata kuncinya tadi bahwa pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh, baik itu tinggi, baik itu lebar batang, baik itu jumlah daun, baik itu tumbuhnya buah, baik itu tumbuhnya bunga, atau baik itu pertambahan tinggi pada suatu hewan, ataupun dia pertambahan berat badan. Jadi katakan pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran tubuh dan bersifat irreversibel, artinya tidak bisa dibalik. Misal, tumbuhan itu dari kecil, dari masa kecambah sampai pada tumbuhan besar seperti ini, tidak akan bisa dia kembali ke bentuk kecambah tadi. Nah, misal pada manusia, dia sudah tua seperti ini, tidak mungkin dia bisa berubah bentuk menjadi balita lagi, menjadi anak-anak lagi. Nah, itu yang disebut dengan irreversible atau tidak bisa dibalik. Kemudian perkembangan. Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan bersifat reversible atau dapat dibalik. Kalau tadi kita berbicara soal pertumbuhan yang berhubungan pada bentuk dan ukuran tubuh, sedangkan perkembangan di sini adalah proses psikologisnya, proses sifat dalam manusia yang menuju proses kedewasaan dan bersifat bisa dibalik. Artinya apa? Ada orang tua yang sudah tua, yang berumur 30, 40 tapi berpakaian atau bersifat seperti remaja. Ada seperti itu? Ada. Artinya dia prosesnya dibalik. Jadi anak-anak, kemudian dia mencapai masa remaja, ketika dia sudah tua, umur 30 atau 40 misalnya seperti itu, dia memiliki sifat seperti remaja. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin anak-anak yang masih muda tapi dandanannya atau sikapnya atau pikirannya menyerupai orang yang dewasa, artinya kan tidak sesuai dengan tubuhnya tadi. Jadi bisa dikatakan kata kuncinya bahwa kalau pertumbuhan itu berhubungan dengan ukuran bentuk tubuh, sedangkan perkembangan adalah sifatnya atau psikologinya atau proses menuju sifat dewasa itu. Kemudian kita akan bahas pertama yaitu pada hewan. Lanjut, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan primer? Yaitu pertumbuhan yang diakibatkan oleh meristem primer. Apa itu meristem primer? Meristem primer adalah meristem yang atau jaringan meristem yang aktif membelah.
Jadi dia senantiasa terus-menerus dia membelah, atau dikatakan sebagai meristem apikal. Apa yang dimaksud dengan apikal? Apikal itu dia berada di ujung. Bisa di ujung akar, bisa juga di ujung batang. Akibatnya apa? Menyebabkan pertumbuhan ke atas. Ya, menyebabkan pertumbuhan ke atas sehingga atau ke bawah. Nah, sehingga batang tersebut bertambah tinggi, bertambah panjang. Kalau dia pada di akar, mengakibatkan pertumbuhan ke bawah sehingga akarnya itu bertambah panjang. Jadi perlu diingat, pertumbuhan meristem adalah pertumbuhan yang diakibatkan oleh aktivitas meristem primer. Apa itu tadi meristem primer? Yaitu meristem yang aktif membelah. Disebut juga dengan meristem apikal. Mengapa? Karena terdapat pada ujung. Bisa ujung akar, bisa ujung tanaman. Akibatnya apa? Akibatnya pertumbuhannya menjadi memanjang. Yaitu jika pada ujung batang, maka tumbuhan itu memanjang sehingga tumbuhan itu bertambah tinggi. Sedangkan pada akar, maka akarnya itu akan memanjang. Kemudian pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan yang diakibatkan oleh meristem sekunder atau kambium. Apa meristem sekunder? Yaitu meristem yang tidak aktif membelah. Pertumbuhan kambium ini menyebabkan batang bertambah besar. Kalau kalian pernah mendengar ada lingkaran tahun gitu ya, akibat tumbuhannya melebar gitu. Batangnya menjadi melebar sehingga bertambah besar sehingga bentuk lingkaran-lingkaran gitu ya. Itu disebut dengan aktivitas dari kambium. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini aktivitas kambium mengakibatkan tumbuhan ini bertambah lebar. Jadi dia bertambah lebar sehingga batangnya itu bertambah besar. Ya. Ini tumbuhan menyebabkan tumbuhnya bertambah tinggi. Selanjutnya yaitu perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Adapun tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yang pertama yaitu fase zigot. Apa yang dimaksud dengan fase zigot? Fase zigot itu adalah peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dari proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu akan terbentuk zigot. Kemudian zigot tadi akan membelah sehingga membentuk embrio. Jadi embrio tadi adalah zigot yang membelah. Pematangan zigot dapat terjadi di dalam tubuh induknya. Dalam hal ini misalnya seperti pada hewan-hewan yang melahirkan, yaitu pertumbuhan zigot atau embrio itu terjadi di dalam tubuh induknya. Lalu dapat juga terjadi di luar tubuh induknya. Ini pada hewan-hewan yang bertelur, yaitu di mana pertumbuhan embrionya terjadi di dalam telur. Larva yaitu organisme kecil mandiri aktif yang berbeda dengan kondisi dewasanya. Jadi dia adalah fase di mana makhluk hidup itu mengalami perkembangan. Misalnya ulat. Ulat itu adalah salah satu contoh larva. Belatung itu adalah contoh larva. Ketika dia besar membentuk lalat, misalnya dari belatung membentuk lalat. Nah, antara belatung dengan lalat itu bentuknya saja berbeda, wujudnya sudah berbeda, ya kan, antara belatung sama lalat. Nah, itu tadi itu disebut dengan larva, yaitu organisme yang kecil mandiri aktif tapi berbeda dengan dewasanya. Misalnya pada kupu-kupu, lihat ada ulat yang seperti itu bentuknya, kemudian dengan kupu-kupu itu kan jelas mengalami perbedaan bentuk. Nah, itu ulat tadi adalah larva dari kupu-kupu. Kemudian masa muda yaitu masa menuju dewasa. Dalam hal ini hewan tersebut sudah menyerupai bentuk dewasa. Ya, misalnya ada katak muda, katak dewasa, atau lalat muda, lalat dewasa, belalang muda, belalang dewasa. Nah, masa dewasa yaitu dimana hewan ini sudah mampu berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Selanjutnya ada metamorfosis. Sebenarnya ada dua, yaitu metamorfosis dan metagenesis. Kita akan bahas satu-satu ya. Diawali dengan
proses metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada tubuh hewan tertentu selama proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Jadi tidak semua hewan mengalami proses metamorfosis. Jadi pada hewan-hewan tertentu saja yang mengalami metamorfosis. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna atau disebut dengan holometabolisme. Apa itu metabolisme sempurna? Metabolisme sempurna yaitu metabolisme pada hewan yang mengalami perubahan bentuk nyata dan tahapan yang jelas. Jadi dalam tahapan metamorfosisnya itu jelas, bentuknya juga jelas perubahannya. Misalnya pada kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk metamorfosis sempurna. Kita lihat kalau pada kupu-kupu itu kan jelas dari telur kemudian menjadi ulat. Nah, ulat kemudian menjadi kepompong atau mengalami atau kepompong tadi kemudian menjadi kupu-kupu. Jelas dari ulat, kepompong dan kupu-kupu itu jelas perbedaan bentuknya. Tahapannya juga nyata. Kemudian kalau metabolisme tidak sempurna adalah metamorfosis yang perubahan tubuhnya tidak mencolok. Misalnya pada belalang, dari telur kemudian nimfanya itu dengan belalang dewasa itu bentuknya sama, sehingga perubahannya tidak mencolok. Mungkin yang berbeda dari warna kulitnya atau bentuk tubuhnya, tapi fisiknya bentuknya itu sama. Untuk lebih jelas bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah metabolisme daur hidup serangga. Nah, di sini ada gambar daur metamorfosis hidup pada serangga. Nah, di sini ada serangga yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang sempurna yang mana? Yaitu ini, kupu-kupu dan lalat buah. Kita lihat pada kupu-kupu, dari telur kemudian larvanya ulat tadi kan. Nih, larvanya ulat tadi. Kemudian dia lama-lama mengalami proses pembentukan kepompong atau masa pupa. Dari kepompong ini kemudian dia menjadi kupu-kupu. Jadi jelas kan antara ular kemudian kupu-kupu ini bentuknya berbeda dan tahapannya juga jelas. Dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu jelas. Nah, contoh lain pada lalat. Ini lalat. Nah, kemudian ada setelah lalat itu kawin membentuk embrio. Embrio membentuk larva. Larvanya mengalami tiga tahap ya. Ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. 3 perubahan bentuk. Jelas kan? Kemudian dari tahap tadi membentuk pupa atau peripupa. Tahap dia mengalami kepompong, tahap bentuk kepompong. Kemudian dia membentuk pupa atau kepompong, kemudian menjadi serangga lagi. Jadi jelas tahapannya jelas, dari perkawinan membentuk embrio, embrio membentuk larva, larva membentuk pupa, dan pupa membentuk serangga baru. Jadi sangat jelas. Ini adalah contoh dari metamorfosis sempurna. Lah, ini contoh dari metamorfosis yang tidak sempurna, yaitu dari ini kecoa ya. Kecoa dewasa, telur membentuk nimfa. Nah, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, nimfa 1, nimfa 2 sampai lalat dewasa ini bentuknya sama. Yang membedakan hanya sayapnya saja, tapi bentuknya sama, antenanya sama. Jadi perbedaannya tidak mencolok. Contoh pada capung. Nah, seperti ini. Ini perbedaannya juga tidak mencolok. Tahapannya juga sederhana ya, dari telur kemudian menjadi larva menjadi capung muda, capung dewasa. Nah, ini contoh dari metamorfosis yang tidak sempurna. Jadi sangat jelas ya perbedaannya. Kalau metamorfosis sempurna itu daur hidupnya jelas, tahapannya jelas. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna itu tahapannya tidak jelas. Itu ya. Selanjutnya metagenesis. Metagenesis adalah pergilan keturunan, yaitu fase aseksual
dan fase seksual dan fase aseksual. Jadi pada metagenesis ini makhluk tersebut mengalami dua fase, yaitu ada fase seksual, nah di mana dia seksual itu menghasilkan keturunan. Kemudian ada masa aseksual, jadi ada masa gametofit, ini contohnya pada gambar tumbuhan paku. Ada di mana masa gametofit. Gametofit ini adalah pembentukan kelamin. Jadi ini paku tadi dari sporanggiumnya, sporanya terlepas, kemudian terbentuk dua. Nah, terbentuk dua, ada archegonium, ada jantan dan betina, kemudian mengalami perkawinan membentuk zigot. Nah, sampai sini dia membentuk gametofit. Jadi ada dua, di sini fase seksualnya, di sini fase aseksualnya, begitu seterusnya. Jadi perguliran hidup, jadi fase seksual maupun aseksual. Biasanya terjadi pada tumbuhan, kalau pada hewannya itu pada ubur-ubur. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor dalam, yaitu gen. Gen ini sangat mempengaruhi, ya. Kalau dia memiliki gen tinggi, maka orang tuanya kemungkinan tinggi. Jika memiliki gen yang pendek, ya jelas tumbuhnya juga akan pendek. Hormon ini dapat mempengaruhi pertumbuhan. Jadi ya, tadi faktornya ada dua, yaitu faktor internal, yaitu gen dan hormon. Gen jelas, tadi saya katakan dia mempengaruhi pertumbuhan. Kalau misalnya dia mewarisi gen yang tinggi, tentu tubuhnya akan tumbuh tinggi misalnya. Tapi kalau memang gennya itu pendek, bertumbuh pendek, kemungkinan keturunannya juga akan bertumbuh pendek. Kemudian hormon ini mempengaruhi proses pertumbuhan di dalam tubuh, ya. Hormon. Kemudian kalau dari eksternal, faktor eksternal yaitu makanan dan nutrisi. Makanan ini bisa mempengaruhi proses pertumbuhan. Mengapa? Karena makanan ini bisa mempengaruhi proses metabolisme tubuh. Kalau misalnya makanannya gizinya baik, kemudian makanannya itu cukup, maka pertumbuhannya akan cukup. Contoh pada tumbuhan, jika dia kekurangan makanan, kekurangan pupuk, maka dia akan lambat mengalami pertumbuhan. Kemudian suhu ini berfungsi untuk mempengaruhi proses pertumbuhan di dalam tubuh, karena di dalam tubuh suhu ini terbagi menjadi tiga, ada suhu optimum, suhu minimum, dan suhu maksimum. Suhu minimum adalah suhu terendah makhluk hidup untuk hidup. Kemudian suhu optimum adalah suhu optimal makhluk hidup untuk hidup. Kemudian ada suhu maksimum, yaitu suhu tertinggi makhluk hidup untuk hidup. Suhu ini juga mempengaruhi proses kerja metabolisme tubuh, karena apabila suhu itu rendah, justru metabolisme akan berjalan lebih lambat, seperti itu. Kemudian cahaya berhubungan dengan berhubungan dengan fotosintesis, jadi sangat berhubungan dengan proses pertumbuhan pada tumbuhan, gitu ya. Kalau cahayanya banyak, gitu, maka fotosintesis juga akan berjalan lebih cepat, sehingga proses pengolahan makanan berjalan optimal. Air dan kelembapan. Air berfungsi untuk reaksi di dalam tubuh, sehingga air sangat penting dalam proses pertumbuhan. Kemudian tanah, ya, tanah ini adalah media penting bagi tumbuhan. Kalau tanahnya itu kaya akan unsur hara, maka pertumbuhan pada tumbuhan itu juga berjalan baik. Sebaliknya, kalau kadar tanah itu memiliki unsur hara yang rendah, berarti kan cadangan makanan pada tanah itu rendah, maka pertumbuhan akan terhambat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe videonya. Terima kasih.